Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kali ini kita mempelajari tentang announcement. Banyak kali jenis announcement yang dipelajari kali ini, yaitu ada beberapa untuk cara membacanya, cara memahaminya, dan cara mendengarkan pengumuman secara orally ataupun writtenly. Ini kita akan bahas di bab kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Jadi, pasti kalian mendengar atau pernah melihat pengumuman kan, baik itu di sekolah ataupun di bank gitu ya, ataupun di rail station, bus station, bahkan kalian sering mendengar pengumuman itu di masjid begitu ya, dan banyak-banyak tempat lainnya yang mengumumkan pengumuman itu secara orally ataupun writtenly. Kalian bisa lihat di sini ada pengumuman di kedua sekolah dan bank, kedua-duanya adalah pengumuman secara formal. Kalau informal dia biasanya lebih simple dan tidak terlalu memperhatikan struktur ataupun language feature ataupun dari tenses yang ada di pengumuman. Kali ini Miss campur aja bahasanya dan Miss fokus dulu ke pengumuman bahasa Indonesia, baru dan next time kita akan mempelajari pengumuman yang tertulis itu bahasa Inggris. Gunanya adalah untuk kalian nanti bisa menjawab soal baik itu masuk kedinasan ataupun masuk perguruan tinggi negeri, entah nanti di zaman kalian berbeda namanya. Untuk saat ini kan masih SBMPTN atau masih UTBK ya namanya. Kita lanjut aja. Banyak sekali jenis pengumuman. Ada juga pengumuman yang sering kita dengar, bisa juga pengumuman dari masjid rumah kita kan. Nah, apa aja yang biasanya diumumkan di masjid, baik itu pengajian, orang meninggal, ataupun ada kegiatan gotong royong, ataupun hari-hari besar Islam yang akan dilaksanakan, seperti itu ya. Jadi banyak banget pengumuman yang baik nggak sengaja maupun sengaja, baik itu dia secara formal, informal, baik itu dia sistematis, detail, ataupun yang biasa-biasa aja. Bahkan pengumuman di mall itu, sale, diskon, sekian-sekian, itu juga termasuk dalam pengumuman. Seperti itu ya. Sering atau pernah juga kan mendengar pengumuman di airport atau di rail station? Ya, pasti. Ayo coba ingat kembali apa saja yang disampaikan ketika kamu mendengar pengumuman di airport atau rail station? Atau yang paling sering kalian dengar dari sosial media kan? Baru-baru ini, kalian tahulah apa announcement-nya sekarang yang lagi ongoing gitu ya, pasti banyak sekali dan pasti kalian itu lebih banyak tahu dari sosial media dulu baru televisi, seperti itu. Karena kan kita sehari-harinya bahkan dalam hitungan menit, detik kita itu jedanya sedikit banget, jauh dari gawai ya, seperti itu. Kita lanjut. From the explanation above, what do you think about announcement definition? Nah, jadi kira-kira apa itu pengertian dari announcement seperti itu ya. Kalau abaikan aja backsound yang ada karena biasa namanya naturally of home ya, home sweet home. Jadi apa kira-kira definisi dari announcement tersebut? Kalau kita mengetahui apa itu announcement, berarti kita sudah menguasai satu materi yang ada di kelas 10 ini. Kalian harus yakin, kalian harus bisa untuk menguasai material announcement ataupun material-material lainnya. Dengan begitu, waktu kalian tidak sia-sia untuk mendengarkan ini. Jadi apa menurut kalian announcement? Silahkan komen di bawah ya. Kita lanjut aja. Jadi announcement itu commonly heard by us or read by us. Jadi bisa juga kita dengar, bisa juga kita baca. Jadi ada yang Miss bilang tadi, ada yang di spoken ataupun written gitu ya. Announcement biasa berupa teks. Teks itu biasa di majalah dinding, kalau di sekolah atau di tempat bimbingan belajar, seperti itu ya. Jadi dalam hal ini,
kalian harus benar-benar yakin gitu, harus bisa mempelajari announcement, karena banyak lagi pembagian announcement yang akan Miss jelaskan, seperti itu ya. Atau di tempat instansi formal, di papan umum seperti bank dan lain sebagainya, atau pengumuman di tempat umum seperti bus station, rail station, store, terus mana sih yang tempat-tempat jual Taipei itu ada diskon, promo, ataupun di application, GrabFood, ataupun yang lain-lainnya ya, seperti itu. Kalian bisa lihat di samping kanan, ini ada pengumuman lengkap banget dari mulai siapa yang menulis, alamat penulis, dan juga apa-apa aja yang disampaikan, poin-poin numerik gitu ya. Lengkap banget mewakili semua struktur dari si announcement-nya tersebut. Apabila kalian mendengarkan video ini, menurut kalian ya, selain di store, rail station, apa aja pengumuman yang sering kalian dengar? Misalnya coba kalian tulis promotion di misalnya beli baju gratis 2, beli 2 gratis 1, ataupun kalian beli-beli makanan-makanan lain sehingga kalian tertarik pengumuman di Instagram ataupun yang lain sebagainya. Coba komen below di bawah ya. Kalau di atas kan above gitu ya. Komen di bawah silahkan. Kita lanjut. Kalau di tempat umum seperti bus station, bridge station, port, airport, terminal, stasiun, port ini pelabuhan ataupun airport, bandara, biasanya diberikan melalui orally gitu ya, melalui pusat informasi yang memberikan kalian informasi suatu hal yang penting untuk diinformasikan. Ini Miss kasih link agar bisa kalian akses. Kalau misalnya Miss di sini cantumkan videonya, dia nggak akan bisa berputar karena ini prosesnya Miss record dulu seperti itu. Kecuali tadi nggak Miss record, baru bisa kalian putar gitu, play the video seperti itu ya. Di situ ada 2 link between airport and rail station. Sebenarnya banyak lagi yang diumumkan orally, di sekolah juga orally ya. Di mall juga orally, dia biasanya sekali 2 seperti itu. Karena kebanyakan manusia ini sekarang zamannya ini kurang tanggap membaca pengumuman yang ditempel-tempel. Lebih sering kita itu gimana ya, tanggap ketika pengumuman itu dimasukkan ke sosial media ataupun secara orally ataupun television seperti itu ya. Kalau ditempel-tempel sepertinya tidak terlihat lagi seperti itu. Kita mulai, kita lanjut. Oke, untuk di hal ini, seberapa sering kalian mengenal ataupun mendengar ataupun mengetahui pengumuman tentang pelabuhan? Coba kalian komen di bawah. Seberapa sering kalian mendengar pengumuman tentang pelabuhan? Dan coba kira-kira biasanya apa jenis pengumuman yang diumumkan di pelabuhan, tempat-tempat kapal laut, tempat-tempat kapal pesiar, tempat-tempat kapal gede, kapal tanker itu berlabuh gitu ya, kayak aku udah berlabuh ke hatimu seperti itu ya. Nggak nyambung. Oke, kita lanjut. So what is announcement? Yeah, announcement is something spoken, written, or printed to give information and let people what has happened or what will happen. Jadi pengumuman itu adalah sesuatu yang diomongin, yang ditulis ataupun yang di print out gitu ya, untuk memberikan informasi dan membiarkan orang-orang itu mengetahui apa yang udah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang sedang terjadi. Itulah announcement, let people, membiarkan orang mengetahui, memberitahukan orang, seperti itu. Ya, jadi announcement itu memberikan informasi yang terjadi ataupun yang akan terjadi seperti itu ya, dan sedang terjadi seperti itu. Kalau misalnya belum terjadi, kita belum tahu lah ya, kan namanya juga kuasa Allah, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Kita hanya bisa merencanakan gitu ya, dan juga mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah terjadi seperti itu. To give information to people about something that has happened or something that happened will or something that happened now. Itulah dia maksud dari tujuan
Jadi tujuan atau fungsi dari announcement adalah untuk memberikan informasi ke orang-orang mengenai apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Ini dalam bentuk rencana ya, misalnya akan diadakan perpisahan, akan diadakan camping, diadakan ujian nasional, akan diadakan mini test, ataupun ada diadakan rapat melalui Zoom ataupun melalui call. Itu sering banget terjadi ya, seperti di sekolah kita diumumkan dulu, direncanakan dulu untuk mengannouncekan ke semua guru, pegawai, siswa atau pengawas siswa yang akan dilaksanakan kapan. Itu banyak kali contohnya di Instagram sekolah kita ataupun di Instagram yang lainnya ya. That's all about the function of announcement. Now let's go to the structure. Jadi kira-kira apa sih structure gitu ya? Dan kalian bisa komentator di bawah gitu ya. Menurut kalian, selain fungsi announcement yang Miss tulis, apalagi fungsi dari pengumuman gitu menurut kalian? Coba silahkan komen di bawah ya. Apa aja structure? Jadi structure of announcement itu ada 3 yang berbeda-beda. Bisa jadi terdiri dari 3 bagian, bisa jadi terdiri dari 2 bagian, bahkan dia seperti ada yang random gitu ya, tidak mengikuti struktur. Yang terpenting adalah dia itu menarik, dia itu mudah dibaca, mudah dijangkau gitu. Biasanya yang memenuhi structure ataupun function ataupun dia language feature itu pengumuman yang benar-benar formal dan resmi seperti itu ya. Tetapi intinya adalah dalam announcement text harus terdapat. Yang pertama adalah first, the title or the head. Biasa orang-orang menyebutnya bagian atas dari pengumuman atau head title, dan biasanya berisi attention please secara orally. Kan kalau misalnya pengumuman secara orally, attention please atau di masjid diumumkan gitu ya, atau berita duka cita atau diumumkan atau mohon perhatian kepada semua masyarakat dusun sekian, masyarakat kompleks sekian, seperti itu ya. Atau misalnya di sini secara written dia secara formal dia memberitahu kepada semua siswa, dear students ataupun dear teachers, seperti itu ya. Dia lebih formal dan lebih lembut. Kita lanjut. Bisa jadi di judul bisa dikasih tahu announcement-nya tentang apa. Contoh di bawah ini, announcement about cancellation of mid semester. Ada juga di tengah-tengah di bagian atas diselipkan judulnya, announcement cancellation about mid semester SMA Karya Bakti Nusantara. Jadi ada juga dia judulnya apa announcement gitu ya. Maksudnya ini announcement loh gitu. Terus lanjutnya yaitu adalah apa yang mau dibahasnya, cancellation of mid semester, dan sama dia itu address dari siapa dan untuk siapa, seperti itu ya. Tapi ada juga langsung di announcement mengenai dia, ini sering banget ya, dia langsung diselipkan judulnya setelah kata-kata announcement atau mohon perhatian atau pengumuman atau diumumkan, seperti itu ya, atau dia penting, bisa jadi seperti itu. Oke. Dalam hal ini, dalam slide ini, Miss ingin sekali mengetahui pengetahuan kalian. Misalnya gitu ya, apabila kalian diberitahu announcement tentang rencana gitu ya, rencana kalian akan misalnya studi tour ke luar negeri. Apa pendapat kalian gitu mengenai announcement studi tour ke luar negeri? Apabila kalian diberi announcement tentang studi tour ke luar negeri, apa yang kalian rasakan, apa pendapat kalian, dan apa yang akan kalian lakukan? Silahkan komentar di bawah. Oke, kita lanjut aja. Ini insya Allah misalkan masukkan di YouTube ataupun melalui Classroom ya, karena kalau Classroom Miss lihat lama-kelamaan kalian tuh mendownload paket kalian habis, lebih bagus Miss masukkan ke YouTube, kalian bisa jangkau dan kalian bisa komentar di bawahnya, seperti itu. Dan tanpa mengurangi data kalian berlebih dan mengurangi memori kalian, seperti itu ya. Lanjut. The second one, yang kedua dari si structure itu adalah announcement body. Jadi bodinya dari si announcement itu ada 5W1H, what is it, where is it, when, why, how, who, dan terakhir adalah closing.
What itu apa, where di mana, when, why, how, who, dan closing. Yang terakhir adalah closing. Ini biasanya diberikan contact information yang dibutuhkan siapa yang memberikan announcement. Nanti in the last atau in the end of the slide, Miss akan memberikan contoh dari announcement untuk kalian. Silahkan komentar di bawah alasan kenapa di announcement itu harus ada 5W1H untuk yang pengumuman formal seperti itu ataupun yang resmi, karena biasanya informal itu jarang banget ya. What is it, where, when, why, how, dan closing dia biasanya langsung aja gitu kenapa dan untuk apa, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana yang spoken announcement? Kalau yang spoken biasanya dia hanya memberitahu dan langsung to the point. Dengan kata lain, langsung diomongi announcement-nya tentang apa. Jadi spoken announcement ini langsung ke head-nya atau opening-nya seperti attention please gitu doang ya. Terus juga langsung ke body-nya, baru disebutkan announcement-nya tentang apa intinya. As usual in spoken announcement we got 51 setelah. Nah, ini Miss bagikan maksudnya adalah pengumuman secara spoken atau orally biasanya dia hanya memberitahu langsung ke poinnya gitu, dengan apa langsung diomongin. Misalnya attention please for the passenger bla 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 bla, ataupun di mall ataupun di sekolah, peringatan kepada siswa atau guru segera berkumpul ke ruangan gitu ya, ataupun diberitahukan kepada siswa agar segera masuk karena jam istirahat segera selesai gitu ya. Dan biasanya gimana ya, dia itu nggak terlalu lengkap 5W1H, tetapi kita tahu gitu dengan penjelasan yang singkat padat itu kita udah dapat 5W1H-nya di spoken announcement seperti itu ya. Sekarang kita ngomongin linguistic feature-nya. Linguistic feature itu yang mensupport penulisan si announcement-nya ini. That you know it is based on the announcement itself juga. Ini tergantung dari atau sesuai dari announcement yang ditulis, yang dibuat, ataupun yang dibicarakan. Jadi kita harus memperhatikan announcement-nya yakni kapan terjadinya. Kalau kita past tense itu announcement-nya if something has happened, peristiwa yang sudah terjadi. Present tense jika announcement itu sedang terjadi itu ya dalam waktu yang sekarang, bukan berarti dipakai continuous, bisa juga ya digabung gitu ya. Ada future tense is announcement inform something that will happen. Ini rencana yang akan terjadi. Kita lanjut. Dan di dalam announcement text ini terdapat numeric seperti tanggal, bulan, nomor telepon atau kontak information misalnya di bawah, email link untuk pendukung kalau misalnya untuk mengakses pengumuman ini, ataupun misalnya kita kalau lomba-lomba itu kan mengisi form ataupun kita itu kayak registration gitu ya dari email, ataupun kita mengkontak nomor telepon dulu untuk mensubmit ataupun mengconfirmation seperti itu ya, ataupun registration dari announcement dikarenakan bersifat bebas ya, ini bisa berupa apa saja. Registration itu apa saja, misalnya syarat itu numeriknya, atau mengirimkan ke via email ini ataupun yang lain sebagainya seperti itu ya. Jadi dalam hal ini Miss mau bertanya kepada kalian seperti itu ya. Jadi apa gunanya email atau link atau contact information di dalam announcement? Apa gunanya contact information, email atau link in announcement text? Silahkan komentar di bawah ya. Well, the student, let's see the example of the announcement. Ini adalah yang terakhir gitu ya. Jadi di sini ada yang udah Miss tadi kasih sebelumnya, Miss display ke kalian, ada panitia bareng, pengumuman pengadaan gitu. Dia jelas ya di situ dari siapa, dari PT KAI, di situ ada nomornya dari Jakarta Pusat, pengumumannya nomor suratnya, dan ada prosedurnya, syarat-syaratnya, badinya, di situ ada syarat umum, jadwal rapat penjelasan, jadwal batas akhir pemasukan untuk informasi lebih lanjut. Inilah dia tadi numerik, tanggal udah tersedia dan siapa yang mengirim. Lengkap sekali di sini who, when, what, where, dan juga ada closing ya. Demikian disampaikan. Terima kasih. Nah, untuk hari ini kita mempelajari cukup sekedar sekalian secara commonly aja mengenai analisis dari si announcement-nya. Next, kita akan mempelajari bagaimana membaca skimming dan scanning di dalam announcement.
So that's why kalian itu bisa menjawab soal-soal reading comprehension yang berbau dia itu announcement seperti itu. Untuk kali ini, Miss hanya menyuruh kalian yaitu kalian bisa membuat tugas itu minggu depan ya dikumpul kalian itu bisa membuat tugas kalian rekam nampak wajah dan cara kalian berbicara gitu ya cara kalian berbicara ketika pengumuman di airport ataupun di rail station gitu kayaknya lebih bagus di airport ya. Attention please for the passenger bla 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 bla. Tugas kalian adalah seperti itu yaitu kalian membuat video kalian pada saat kalian itu membicarakan atau kalian mengumumkan pengumuman di bandara boleh, di rail station boleh, di bus station boleh, di sekolah boleh. Tapi kayaknya lebih keren di bandara. Coba kalian membuat pengumuman di bandara saja dengan versi kalian masing-masing, dengan cara mimik wajah kalian masing-masing, strukturnya, how you speak, how you announce, how you use the present past continuous itu based on you dan Miss nilai dari situ. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan apabila kalian sudah mencapai akhir tahap ini, coba kalian sebutkan apa yang bisa kalian petik dari announcement jatuhnya pesawat Sriwijaya itu. Coba kalian komen di bawah apabila kalian sudah paham dan kalian udah sampai di titik ini. Sekian untuk hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian paham dan kalian harus terus belajar dan survive di pelajaran kita online seperti ini. Dan apabila tadi banyak backsound Miss harap kalian itu bisa memahami karena biasalah ya namanya home sweet home. Oke, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalam dari Miss Rina di pertemuan pertama. See you.